merasakan kerinduan yang sangat besar itu. Begitu pula ya para penduduk Dwaraka ya juga ingin mengetahui ya. Karena Krishna ketika sudah berpisah ya, Krishna selalu mengigau ketika beliau tidur, selalu mengigau, oh Nanda, oh Ibu Yasoda, oh para gopi, oh Radharani. Selalu ya dalam mimpi ataupun dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak sadar, beliau selalu merindukan Vrindavan. Ya, kadang-kadang mengigau tentang teman-temannya, permainannya, dan terutama para gopi, pada Yasoda dan Nanda Maharaj. Ya. Karena itu para permaisuri Sri Krishna di Dwaraka sangat ingin sekali mengetahui siapa itu, di mana itu Vrindavan, siapa itu Yasoda, siapa itu Nanda Maharaj, dan siapa itu ya Radharani, siapa itu para gopi dan teman-teman ataupun para gopa dan sebagainya. Mereka sangat ingin tahu ya kenapa Krishna begitu terikat dengan semua ini. So after Krishna was leaving Vrindavan because was picked up by Akrura. Yeah. Before, yeah, then when all the Vrindavan Vasi, Nanda Maharaj, Yasoda Mata, Gopa, Gopi, yeah, even the cows, yeah, when they know that Krishna will leaving, they already, yeah, drowning in this mode of separation. When they saw Krishna leaving, yeah, there is more acute, yeah, and even after Krishna totally leaving and enter Mathura, yeah, all the Vrindavan Vasi or the inhabitant of Vrindavan was drowning in mode of separation, yeah. And then after some time, then Krishna also moved to Dwaraka, yeah, in order to avoid the attack of the Asuras, yeah. And then when they stay in Mathura, also every night, every moment, Krishna also drowning in dream about Vrindavan, about cows, about Yasoda Mata, Nanda Maharaj, the Gopi, Gopa, all his friends like that. He always in delirium. Yeah. Yeah. Delirium artinya mengigau, ya. So therefore, because of that, then all the wife of Krishna want to know who is Yasoda, who is Nanda Maharaj, who is the Gopi, who is Radharani, and they want to know all about this. Yeah. So then they ask, Mother Devaki, yeah, to telling all the story. Yeah. Krishna's mother in Mathura is Devaki, yeah. Yeah. Dan jadi ketika Krishna selalu mengigau seperti itu, maka semua permaisuri Sri Krishna di Dwaraka ingin mengetahui, ya, keadaan kenapa Krishna mengigau seperti itu, siapa itu Vrindavan, di mana itu Vrindavan, siapa itu Nanda, siapa itu Yasoda Mata, dan siapa itu Radharani, para gopi dan sebagainya. Mereka ingin tahu semua ini. Ya. Is that Rohini or Devaki telling that story? Rohini, ya. So, yeah, because Mother Rohini was watching all these things, yeah, also about the Vrindavan Lila and also Mathura like that. Yeah. Jadi mereka bertanya kepada Ibu Rohini, ya, tapi Ibu Rohini mengatakan, oh, ini cerita
ataupun kisah tentang Lila Krishna di Vrindavan yang disebut Lila Kahani, Krishna Lila Kahani, itu begitu manis, begitu menarik. Ya. Bahkan kalau itu diceritakan, ya bahkan Krishna dan Balaram pun akan tertarik. Jadi karena ini, ya kalau kita menceritakan itu semuanya akan terhanyut dalam samudra kebahagiaan rohani dan tidak akan sadarkan diri. Begitu. Jadi kalau saya menceritakan ini, nanti ya Krishna dan Balaram pasti akan hadir, dan kalau mereka sudah mendengarkannya, kalau terjadi terhanyut dalam sukacita rohani, ya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Karena itu mereka kemudian menyusun supaya karena permaisuri Sri Krishna di Dwaraka itu jumlahnya 10.000 ya 108 ya 16.108, itu tentu perlu hall atau gedung yang besar untuk ya, karena mereka juga punya fasilitas itu, gedung yang besar, gedung pertemuan yang besar. Maka kemudian mereka berpikir siapa yang akan bisa menjaga pintu gerbang untuk memberikan kode ketika Krishna dan Balaram datang. Ya, kami akan menghentikan cerita ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. So therefore, Madharahini, when all the Krishna's wife in Dwaraka asking for all these things, so then Madharahini informed that if we telling about this Krishna Lila Kahani, the sweet loving pastime of Krishna in Vrindavan, then because this is very attracted, even this will attract to Krishna and Balaram also. When they heard this Lila, then they also will drowning in the mode of aspiration. Then we don't know what to do like that. Yeah. So then decided who will go up. Yeah. When Krishna and Balaram coming, then we have to, one should give the sign, and then we will stop this story like that. And then Subhadra coming, and decided, I will, be standing in the door, and then when my elder brother Krishna and Balaram coming, then I will make a sign, and then my mother can stop the story like that. Jadi ketika itu Subhadra Dewi datang dan memutuskan saya akan bersedia untuk menjaga pintu gerbang, karena itu dilakukan dalam pintu yang tertutup, dan dia berdiri di depan, supaya menjaga ketika Krishna dan Balaram datang, kakaknya datang, Subhadra akan memberikan suatu kode, supaya Ibu Rohini berhenti bercerita, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah terjadi kesepakatan seperti itu, maka Ibu Rohini mulai menceritakan Krishna Lila Kahani di Vrindavan. Artinya lila rohani Krishna, kegiatan rohani Krishna di Vrindavan yang sangat indah dan manis. Dan mereka terhanyut di dalam cerita itu. Nah, sudah dijelaskan bahwa ketika Srimad Bhagavatam disampaikan, lila rohani Krishna disampaikan, itu menarik bagi semua jiwa. Bahkan Krishna dan Balaram sendiri juga tertarik untuk mendengarkannya, karena itu sangat indah, sangat manis sekali. Maka berapapun jauhnya, Krishna dan Balaram pasti akan datang untuk ingin mendengarkan juga itu. Padahal itu kan kegiatan beliau sendiri, kegiatan Krishna, tapi mereka sendiri juga tertarik untuk mendengarkannya. So then after that, Madharahini was telling all the story. When they are telling the story is so sweet, so nectarian. Even Krishna and Balaram will attract it. So then, whoever heard this story, they will
drowning in the ocean of happiness. Ya. Siapapun yang mendengarkan ini, mereka akan ya tenggelam dalam sukacita rohani, ya, dan tidak sadarkan diri. Nah, karena Subhadra Dewi juga mendengarkan cerita itu, maka dia mulai ya tidak sadarkan diri, sudah berubah bentuknya. Ya, tangan kakinya masuk ke dalam, matanya terbelalak dan tersenyum begitu. Sudah tidak sadarkan diri lagi. Dan kemudian karena ya lila kahani itu begitu menarik, ya Krishna dan Balaram yang sebelumnya berada di tempat yang jauh, maka beliau segera datang ke sana. Ya, begitu mendengar cerita itu, karena Subhadra Dewi sudah tidak bisa memberikan kode lagi, gitu. Dan terus saja berlangsung cerita itu. Ya. Nah, kemudian setelah mendengarkan lila kahani beliau sendiri, maka ya Krishna kemudian berdiri di samping kiri Subhadra, Balaram di samping kanan Subhadra, dan mereka juga sudah terhanyut dalam sukacita rohani, tidak sadarkan diri dan mata beliau terbelalak, besar, ya senyum lebar, yang tangan kakinya masuk, ya, dan kakinya juga seperti itu. Ya, dan pas pada saat itu Narada Muni datang. Ya. Kemudian karena ceritanya di dalam sudah selesai, maka ya Subhadra, Krishna dan Balaram kembali dalam keadaan normal. Ya. Dan kemudian ya ketika kembali dalam keadaan normal, ya Narada mengatakan, oh saya sudah melihatnya, saya sudah melihatnya. Ya. Dan saya ingin bentuk Anda yang sangat luar biasa ini, yang terhanyut dalam sukacita rohani ini, supaya terwujud dalam wujud yang kekal untuk keuntungan semua makhluk hidup. Ya. Dan kemudian Krishna Balaram mengatakan, so be it, tatastu, gitu. Ya. Semoga ini terjadi. Ya. So then, after Krishna and Balaram also came there to hear his Lila Kahani, the Vrindavan Lila Kahani, so sweet. And then Krishna Balaram also drowning in the ocean of happiness, and then forget. And then all his eyes become big and delight like that, and with the very wide smile, and all his hand and legs, yeah, pushed go inside like a tortoise like that. Yeah. So then in that moment, yeah, Narada Muni came, yeah, to see all this form, yeah, and he also become drowning in spiritual happiness, and at the same time also inside Madhavarahini already stopped the story, telling the story, and then Krishna and Balaram also and Subhadra, yeah, coming back to their consciousness and into the normal form. And Narada said, "Oh, yeah, I'm so fortunate. I already saw your very special form in the form of drowning in the ocean of happiness like that." Yeah. So then I beg for your mercy that this form should be worshipped, should be manifested eternally in this material world for the benefit of all the jivas drowning in this material world like that. So then Krishna also agreed, tatastu, like that. Yeah. So be it. Yeah. That is the first story. Kenapa? Yeah, that is the first story why Krishna, Balaram and Subhadra Devi also get the same form like that. Yeah. And the second question was asking that why, yeah, in Jagannath Puri is considered as the lila of Krishna and Gauranga Mahaprabhu in inspiration in the mode of Radharani. So why
Krishna and Balaram and Subhadra Devi also stay there together. Yeah. So the answer is that because when Krishna manifesting that lila, and because of the help of Krishna and Balaram also, so therefore, the three of them should be manifested there in order to make the lila, because they are by the help of Krishna, Balaram and Subhadra Devi also, that lila was manifested nicely. Jadi kenapa kemudian dalam lila kerinduan antara Srimati Radharani dan Krishna ataupun Jagannath, Balaram dan Subhadra Devi, kenapa beliau ada di sana juga? Apakah tidak jadi nyamuk begitu istilahnya kan? Hanya mengganggu saja. Dijelaskan tidak, karena atas bantuan dari Subhadra Devi dan Balaram, maka Krishna dapat mewujudkan lila ini, Ibu Rohini dan sebagainya. Karena itu, Krishna juga ingin sebagaimana permohonan dari Narada Muni, karena mereka bertiga terhanyut dalam sukacita rohani dan mewujudkan bentuk yang sama seperti itu. Jadi itulah alasannya. So therefore, Krishna, Balaram and Subhadra Devi was stay eternally in Puri, to manifest this very Vipralambhava ini, in order to support this lila, to between Krishna and Srimati Radharani in the form of Sri Gauranga Mahaprabhu. Jadi itu cerita yang pertama yang juga sering diceritakan oleh Srila Gurudev dan Guru Maharaj, seperti itu. Itulah cerita yang pertama yang that is the first story. We hear from Srila Gurudev and also from Guru Maharaj when they came to Bali, telling the story of Lila Jagannath. And the next story I want to tell you also. This is about the developing play of Lord Jagannath. Permainan cinta kasih ataupun dari Sri Jagannath. Di dalam cerita ini, Srila Sanatana Goswami menulis sebuah cerita ini dengan mengambil tokoh ataupun pemeran, yaitu Gopakumar. Ini dijelaskan dalam Brihad Bhagavatamrita. Dalam Brihad Bhagavatamrita, Srila Sanatana Goswami menulis tentang Tuhan Sri Jagannath dan Jagannath Puri Dham. In this Brihad Bhagavatamrita, Srila Sanatana Goswami has written about the Lord Jagannath and Jagannath Puri Dham. He has picked up a personality named Gopakumar, and everything is being described through him. While staying in Vrindavan, Gopakumar, some very elevated sadhus coming from southern countries, they explained to Gopakumar, in Jagannath Puri Dham, also known as Purushottama Kshetra, Bhagavan Jagannath Deva is manifested as Daru Brahma. Daru Brahma Sakshat Bhagavan. Daru means that the Lord appears in the wooden form on the shore of the sea. Upon the blue mountain known as Nilachala stand the temple of Jagannath. Jadi di sini dijelaskan bahwa Srila Sanatana Goswami menulis tentang Sri Jagannath dan Jagannath Puri Dham. Kemudian beliau menciptakan suatu pemeran utama, yaitu Gopakumar, dan
segala sesuatu kemudian dijelaskan ya melalui Gopakumar ini. Ya. Ketika beliau Gopakumar ini tinggal di Brindavan, ya, maka ada seorang sadhu yang sangat maju, yang sangat tinggi, ya, bukan tinggi badannya ya, ya kesadarannya ya, datang dari negeri selatan, artinya datang dari Puri, ya, kemudian datang ke Brindavan. Dan di sana ketika bertemu dengan Gopakumar, beliau menjelaskan kepada Gopakumar ya sebagai berikut. Di Jagannath Puri Dham yang juga dikenal sebagai Purushotama Kshetra, Bhagawan Jagannatha Dewa, beliau telah mewujudkan dirinya dalam bentuk Daru Brahma ataupun arca yang terbuat dari kayu. Daru Brahma Sat Bhagawan. Jadi Daru Brahma itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Daru artinya kayu, muncul dalam bentuk kayu. On the shore of the sea, ya, yaitu beliau bersemayam di Temple Jagannath, yaitu di tepi laut, ya, di atas bukit biru yang disebut Nilachala, ya, dan berdiri Temple Sri Jagannath. Ya, Jagannath di sana sangat mewah sekali, ya, very opulent. Jagannath is very opulent and he is also Bhaktavatsala. Beliau di sana ya sangat mewah karena beliau adalah raja di raja ataupun Tuhan sendiri. Tentu saja segala kemewahan ada di sana. Dan juga beliau disebut sebagai Bhaktavatsala yang sangat menyayangi para penyembahnya. Ya. Very affectionate to his devotees, artinya sangat sayang, sangat mengasihi para penyembahnya. Residing in the land of Orissa, he personally maintained the land and manifest his glorious there. Jadi, ya, beliau tinggal ataupun bersemayam di daerah Orissa ini, ya, dan beliau secara pribadi beliau memelihara, ya, menjaga tanah itu ataupun wilayah itu, dan juga mewujudkan lila rohani beliau yang sangat mulia di sana. In that dam, no one else cook food for Jagannath but Swayam Lakshmi Devi. Nah, di Jagannath Puri itu tidak ada orang lain yang memasak. Ya. Semua masakan itu dimasak oleh Swayam Lakshmi Dewi, yaitu Lakshmi Dewi sendiri yang masak. Jagannath personally eat and his remnant known as Mahaprasad are distributed to innumerable devotees, such as Mahaprasad is available in Jagannath Puri Dham. Ya. Dan kemudian setelah itu dipersembahkan kepada Sri Jagannath menikmati persembahan itu dan Mahaprasadnya kemudian dibagikan kepada semua makhluk hidup, bahkan ya tidak hanya terbatas di Puri saja, ke seluruh dunia, bahkan ke seluruh alam semesta. Ya. Jagannath personally eat, ya. Jagannath sendiri menerima prasadam, itu memakannya, dan sisa prasadnya dibagikan kepada para penyembah yang jumlahnya tak terhingga. Such a Mahaprasad is available in Jagannath Puri. Jadi prasad seperti itu hanya tersedia di Jagannath Puri. Even the great demigod headed by Lord Brahma and Shiva are greedy for it. Ya, bahkan para dewa yang agung seperti Brahma dan Shiva, ya, dan juga Indra, ya, sangat merindukan untuk mendapatkan karunia Mahaprasad tersebut. Ya. If they can get this Jagannath Prasad, they become very happy. Ketika mereka siapapun mendapatkan, ya, memperoleh kesempatan mendapatkan si Jagannath Prasad ini di Puri, maka mereka akan sangat-sangat berbahagia. Even if a Chandala or dog eater touch that Mahaprasada, it can never be polluted. It is the transcendental that even if it is fall from the mouth of a dog, it is still not polluted. Bahkan Mahaprasad itu begitu sucinya, ya, begitu luar biasanya. Bahkan kalau itu
sudah dimakan oleh seorang candala ataupun orang yang makan daging anjing, artinya golongan kelas rendah di antara manusia, kalau sisa makanannya itu bisa, bahkan kita bisa memakannya, ya, bisa menerimanya, karena itu tidak pernah tercemar. Bahkan kalau mahaprasad itu sudah disentuh ataupun dimakan oleh anjing kemudian tersisa, itu pun tidak tercemar. Ya, kalau kita kan ada dilihat saja oleh anjing, sebenarnya kita tidak bisa mempersembahkannya. Tapi mahaprasad ini tidak pernah tercemar. Ya. Therefore, anyone can touch it and take it thousand and thousand of miles to any part of the world. Karena itu mahaprasad ini dapat diambil, dibawa oleh siapa saja, bahkan dibawa ribu-ribu mil ataupun jutaan mil seperti itu. Yang para penyembah dari Amerika datang ke Puri, dari Bali datang ke Puri, dari mana-mana datang ke Puri, pasti mereka akan membawa Jagannath Prasad, dan itu tidak akan pernah usang seperti itu, ya. You can accept it because it is transcendental. Kita dapat menerimanya itu karena itu adalah bersifat rohani. Such is Jagannath Prasad. Demikianlah kemudian si Jagannath Prasad itu. Nah, ini ada tambahan satu cerita. Ya, suatu ketika, ya, ada seorang datang ke Lower Basar, ke tempat di pojokan di pojok Tempel Jagannath. Kalau kita masuk di sebelah kanan itu ada pojokan, di sana disebut dengan pasar. Ya, artinya pasar di mana Jagannath Prasad di sana dijual. Ya. Nah, kemudian suatu hari datang orang dengan pakaian baik mahkota dan sebagainya dan membeli mahaprasad di sana, ya, pada seorang pedagang prasad. Ya, ketika dia sudah mendapatkan dibungkuskan prasad itu, ya, dia pergi begitu saja, tidak membayarnya gitu. Ya. Nah, karena dia tidak membayar, maka dagangnya itu yang menjual prasad itu mengikutinya. Oh, tuan, Anda belum bayar gitu. Kok Anda mengambil saja prasad ini, Anda belum bayar gitu. Terus diikuti, orang ini tidak menoleh sama sekali. Lama-lama setelah diperhatikan, ternyata dia berjalan itu tidak menyentuh tanah, seperti orang terbang gitu. Nah, kemudian ketika sampai di sebuah tempat di dekat pantai di sana, kemudian dia berbalik, kenapa Anda mengikuti saya terus? Iya, saya ikuti karena Anda belum bayar gitu. Ya. Dan tolong bayar dong dulu, ya. Itu diminta untuk. Nah, saya tidak bawa uang, ya. Uang saya tidak bisa dipakai di sini gitu. Saya adalah Indra, gitu dia bilang. Ya. Oh, Anda Indra? Apakah betul Anda Indra gitu? Iya. Ya, kalau memang betul Anda ini, berikan saya kekuatan supaya saya dapat membuktikan kepada teman-teman pedagang di sana bahwa saya sudah bertemu dengan Anda di sini. Gitu. Ya, karena Indra terkenal bisa menurunkan hujan kapan saja. Ya, maka ya saya akan berikan kamu supaya kamu bisa menurunkan hujan kapan saja. Kemudian dia pergi, pedagang itu balik ke tempatnya berjualan begitu, dan di sana dia. Ya, teman-temannya bertanya, kenapa kamu pergi? Apakah orang yang beli prasad itu sudah bayar? Nah, dia tidak bayar karena dia sebenarnya Indra, dia tidak punya uang kayak kita gitu. Ya, apa buktinya kamu bertemu dengan Indra gitu? Iya, saya akan membuktikan bahwa beliau memberikan saya sebuah kekuatan bisa menurunkan hujan kapan saja. Coba buktikan sekarang. Gitu. Kemudian dia mengucapkan sebuah mantra yang diberikan oleh Indra begitu. Ya, begitu dia ucapkan segera turun hujan lebat di sana. Gitu. Baru orang percaya. You have heard the story? How Indra buy prasadam from the prasadam seller there? Huh? Never. In Jagannath Puri. Jagannath Puri. You are sleeping. I don't remember this. Yeah. So I think this Guru Maharaj was telling the story.
Yeah. No. Yeah. One time Indra came to Puri to buy some Jagannath Prasad from one prasadam seller there. But after he get the prasadam, he just go away without paying. So then those who are selling the prasadam was following Indra and said, "Oh, master, you are, why you running? You not yet pay. Please pay like that." But they just continue running, and until nearby the beach there was stopped and then turn back and see, I don't have money. Yeah, my money cannot use here. Who are you? And the prasadam seller, asking, "Who are you?" "I'm Indra." He said, "Oh, Indra. Then if you are really Indra, you can bring our prasadam. But how can I prove that you are Indra?" My friend was asking like that. "And give me mercy like that." "Yeah, I will give you mercy. You can ask the rain to fall rain at any time like that. Because Indra is arrange the water, the rainfall like that." And then Tatastu, give, and then that fruit seller was coming back to the market there, and all his friend was asking, "Hey, is that man already paid you?" No, because he has no money, because he is Indra. How you can prove that you meet Indra like that? He give me mercy that anytime I can ask for the rainfall like that. You can prove now. And then pray for some time, and then a happy rain was coming like that. And that story also reached the king of Puri, and then the king of Puri also want to see where this Indra was appear and disappear like that. And then that seller, prasadam seller, said that here is the place. So that place now is known as Swarga Dwara. Jadi tempat itu kemudian dikenal sebagai Swarga Dwara. Artinya pintu gerbang menuju surga. Karena itu tempat itu sekarang menjadi tempat pembakaran mayat. Siapapun yang meninggal di daerah Orissa, akan dibawa ke sana dan dibakar di sana. Kalau sudah dibakar di sana, pasti akan masuk surga. Karena kenapa demikian? Siapapun yang meninggal di Puri, karena Puri juga adalah tempat suci. Dijelaskan di buku ini, salah satu kelas daripada Selaguru. Di Gopakumari ini nanti akan kita mendengarnya. Bahkan siapapun yang masuk di sana, bahkan keledai pun yang masuk ke sana, itu otomatis akan berwujud menjadi pertangan empat. Itu karena tempat suci, itu tempat suci. Kalau orang meninggal sama seperti orang meninggal di Brindawan, akan pulang ke dunia rohani ataupun naik ke surga. Nah itu tambahan cerita. Satu continue. Aho tat setra mahatmyan Gardhabopi Chaturbuja Yatra Pravesa Matrena Nakasyapi Punarbhava. What shall we say about the glories of that Dham, Jagannath Puri? Is such a Dham that even if an ass enter into it, immediately he will become poor-handed. If someone simply enter into the Dham, he will have no more river. Ini keutamaannya. Apa yang dapat saya katakan tentang kemuliaan tempat suci Jagannath Puri? Jagannath Puri adalah Dham atau tempat suci sedemikian rupa. Bahkan kalau as artinya keledai masuk ke Jagannath Puri,
dia segera akan menjadi bertangan empat. Artinya mendapatkan bentuk rohani. If someone simply enters into that dam, jika seseorang hanya masuk ke tempat suci itu, maka dia tidak akan mendapatkan kelahiran lagi di dunia materi ini. Karena itu paling tidak sekali dalam satu hidup harus datang ke Puri. Siapa tahu nanti di sana langsung bertangan. So, I suggesting that at least once in our life have to come to Puri. Who knows that after arrive there then we have ya, baik, teman siap Sri Jagannath. Ya, and have to have the darshan with the Sudarshan Chakra. And Sudarshan Chakra also, if someone are not allowed to enter the temple, just have a darshan with Sudarshan Chakra, same as darshan with Lord Jagannath. Or we can have a darshan with the Patitapavan Jagannath. Also same. Yeah. Have a darshan with the Supreme Lord. Yeah. Jadi kalau kita datang ke Puri, kemudian tidak diizinkan untuk masuk begitu, cukup darshan kepada Cakra Sudarshan ataupun kepada Patitapavan Jagannath yang ada di pintu masuk timur. Ya, dengan darshan dengan itu sama dengan darshan dengan Jagannath. Ya. Jadi karunia sama seperti itu. The lotus eyed Jagannath with his big eyes is casting his merciful glance over one and all. If someone is fortunate and get his darshan, his life becomes successful. Such is Jagannath. Yeah. Sri Jagannath yang matanya seindah bunga Padma dengan mata yang bundar besar, ya. Jika ketika beliau menjatuhkan pandangannya kepada seseorang ataupun kepada semuanya, ya. Jika seseorang sungguh-sungguh sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk memperoleh karunia darshan dari beliau, maka hidupnya akan mencapai sukses penuhnya. Ya, jadi datanglah ke Puri ataupun pada saat berlangsungnya Rata Yatra, ya, tapi ada ribuan orang, paling tidak kita bisa melihat Sri Jagannath di atas kereta. Ya. When Gopakumar heard the glories of Jagannath and Jagannath Dham, he developed a great eagerness to have the darshan of Jagannath. He had never before heard such a wonderful glories. Ketika Gopakumar mendengarkan kemuliaan dari Jagannath Dham ataupun Jagannath Puri, ya, dan kemuliaan dari Tuhan Sri Jagannath yang belum pernah dia dengarkan sebelumnya, maka dia mengembangkan keinginan yang sangat kuat untuk bisa datang ke Jagannath Puri. Apakah Prabu dan Mataji sekarang ingin datang ke Puri? Bagus. Ya. Gopakumar said, immediately I started to chant the glories of Jagannath and set out on the road to Jagannath Dham. When I arrived there, I paid my Dandawat Pranam to all residents of Puri Dham, and by their mercy I entered into Jagannath Temple. Ya, maka Gopakumar mengatakan, saya segera akan memulai perjalanan saya, ya, dan sambil menyanyikan kemuliaan dari Tuhan Sri Jagannath, ya, dan menempuh jalan menuju Jagannath Puri Dham. Dan ketika saya tiba di sana, saya akan mempersembahkan sembah sujud saya kepada semua penduduk di Puri Dham. Dan atas karunia beliau, saya akan masuk ke Temple Jagannath. From Odisha, I had the darshan of Purushotama Bhagawan Sri Jagannath Deva. Dari jarak jauh saya sudah memperoleh kesempatan darshan dengan Sri Jagannath Deva. Such a beautiful moon-like face and big dilated eyes. Jadi wajah beliau yang sangat indah seperti bulan dengan matanya yang bulat besar. The forehead of his lotus face is decorated with Manipundrabala,
tilaka which is dazzling like a jewel. Dan dahi padmanya, ya, dahi beliau, ya, adalah seperti is lotus like fish, wajah beliau seperti bunga padma, dihiasi dengan manipundra bala, ataupun tilak yang mengeluarkan cahaya yang sangat cemerlang, dihiasi dengan permata. His complexion is like that of a dark cloud, and sweet smelling of his reddish lips is shooting like a moonlight rays. Yeah. Warna beliau adalah seperti mendung yang akan menurunkan hujan. Yeah. Awan gelap yang akan menurunkan hujan, dengan senyumnya yang dengan bibirnya yang kemerahan itu menyejukkan seperti sinar bulan. Thereby Jagannath shows his unlimited mercy upon everyone. Dengan cara sedemikian Sri Jagannath melimpahkan karunia-Nya kepada setiap orang. Seeing the beauty of Jagannath, this thought came to my mind. Melihat keindahan, ketampanan si Jagannath seperti itu, maka ini merasuk ke dalam pikiran saya. I'll go to him and embrace him. Saya akan datang ke hadapannya dan memeluknya. But then such ecstasy arose in me that I could not go there. Tapi kemudian setelah berpikir seperti itu, saya dirasuki oleh sukacita rohani sehingga saya tidak bisa mendekatinya. My hair stood on end dan bulu roma saya berdiri. My body shivered and dust rolled down from my two eyes. Ya. Badan saya mulai gemetar, bukan karena takut, ya, karena dirasuki sukacita rohani, dan mata saya dibasahi oleh air mata. Because my eyes were filled with tears, I could not see the beautiful face of Jagannath. Karena mata saya keduanya dibasahi oleh air mata yang deras, saya tidak bisa melihat ketampanan keindahan Sri Jagannath. With much difficulty, I went up to Garudastamba, and from there I had the darshan of Jagannatha Deva. Dan kemudian saya pergi di belakang Garudastamba, dan dari sana saya dapat melihat Sri Jagannatha Dewa yang memperoleh darshan dari Sri Jagannatha Dewa. He was decorated with the transcendental robes and ornament. Beliau dihiasi oleh pakaian rohani dan perhiasan-perhiasan yang rohani juga. The more I look at him, then more I felt transcendental pleasure. Semakin lama saya memandanginya, ya, semakin saya merasakan sukacita rohani. He was sitting on his singgasana. Beliau duduk di atas singgasananya, eating varieties of food, sambil menikmati berbagai macam makanan. Different type of musical instrument were being played, such as kola and kartal. Ya, berbagai macam alat-alat musik dimainkan seperti kartal dan cengceng besar. Some devotee were singing, some were dancing. Ada beberapa penyembah yang menari dan ada beberapa penyembah yang menyanyi. And Jagannath was casting his merciful glance over all devotees. Dan pada saat yang sama, Sri Jagannath menjatuhkan pandangannya yang penuh karunia kepada semuanya yang datang ke sana. It is my good fortune that I had the darshan of Jagannath Dewa. Inilah kemujuran saya yang sangat luar biasa karena memperoleh darshan dari karunia darshan dari Tuhan Sri Jagannath Dewa. I become so ecstatic that I lost consciousness and fell to ground. Ya, saya karena hanyut dalam sukacita rohani itu sampai tidak sadarkan diri dan akhirnya jatuh ke tanah. Ya. When I regained consciousness, I opened my eyes and look again at the transcendental beauty of Sri Jagannath Dewa. Ketika saya mulai sadar, saya membuka mata lagi, saya memandangi keindahan ketampanan dari Sri Jagannath Dewa. I become like a madman again and again,
thought arose in my mind. I will go to him and embrace him. But someone said, don't go there. Ya. Dan ketika saya sadar dan kemudian maka kemudian timbul keinginan untuk mendekati Sri Jagannath untuk memeluknya. Tapi kemudian ada suara mengatakan, jangan dekat ke sana, jangan pergi ke sana. No, I replied, tidak. Ya. Saya menjawabnya, today I have obtained the good fortune of having darshan Sri Jagannath Dewa. Hari ini saya memperoleh kemujuran yang sangat baik, memperoleh darshan dari Sri Jagannath. That was my long cherished desire and it has been fulfilled today. Itulah keinginan saya, kerinduan saya yang sudah sangat lama dan hari ini sudah terpenuhi. My life has become successful. Hidup saya menjadi sukses penuhnya. Is the Lord of my heart. Beliau adalah penguasa hati saya, Tuhan hati saya. My life. I must go there and embrace him. Saya harus datang ke dekatnya dan memeluknya. I had marched forward only a few steps when the doorkeeper came and beat me with a cane. Ya, saya sudah berusaha berjalan, ataupun berlari mendekat, tapi sebelum sampai kepada Sri Jagannath, maka para ponda menangkap saya dan memukul saya dengan tongkat. When I came out of the temple, I received a larger amount of Mahaprasada. So I accepted that it was mercy of Jagannath to get such a beating. Tapi saya tidak menyesal, tidak menangis, dan saya menerima pukulan itu sebagai karunia dari si Jagannath. When I come out of temple, I received a larger amount of Mahaprasada. Tapi setelah keluar dari tempel Jagannath, saya menerima Mahaprasada yang sangat banyak sekali. Then when I went inside the temple again, I remained there for the whole day, just gazing at the beautiful face of Jagannath. I have no language to express the beauty I beheld. So I stayed there for some days and I met many sadhus, Mahatmas, and so many festivals. I completely forgot Brajabumi. Dan setelah menerima prasada itu, saya lagi masuk ke dalam tempat dan tinggal di sana hanya memandangi Sri Jagannath. Dan saya tinggal di sana sepanjang hari sambil memandangi ketampanan wajah Sri Jagannath. Dan saya tidak memiliki cukup bahasa ataupun kata-kata untuk menjelaskan ketampanan beliau ini yang telah hamba lihat. Dan kemudian saya tinggal di Puri beberapa hari dan bertemu dengan banyak sadhu, para mahatma, dan juga menyaksikan banyak sekali festival ataupun perayaan. Dan dengan cara seperti itu, saya sepenuhnya lupa dengan Brajabumi. Lupa Vrindavan. Jagannath Dewa is very merciful to his devotee, and he was giving them different orders. Sri Jagannath Dewa sangat menyayangi, sangat penuh karunia kepada para penyembahnya, dan beliau memberikan perintah kepada setiap orang. I have personally experienced it, dan saya sendiri langsung sudah merasakannya. I developed an intense greed to constantly see the beauty of Jagannath and nothing else. Dan saya sekarang mengembangkan keinginan yang kuat untuk selalu bisa memandangi, melihat ketampanan dari Sri Jagannath Dewa. Tidak ada keinginan yang lain. Whenever I had some bodily or mental distress, I would go to the temple of Jagannath. Ketika saya merasa cemas ataupun merasa khawatir seperti itu, saya datang ke hadapan Tuhan Sri Jagannath. Just by looking at him, I was cured immediately. Hanya dengan memandangi beliau dan beliau memandangi saya, maka saya segera tersembuhkan. So I stayed in that wonderful Jagannath Kshetra for some days.
Dan kemudian saya tinggal di Jagannath Puri, yang dasar pada Sri Jagannath untuk beberapa hari lagi. One day, all of sudden, I met my Gurudev who had previously given me a mantra in Vrindavan. Gurudev said, "The mantra you receive from me will fulfill all your desire. And you should understand that to chant this mantra is also Jagannath Seva, service to Jagannath." Ya. Kemudian di sini Bapak Kumar menjelaskan, pada suatu hari tiba-tiba saya bertemu dengan guru kerohanian saya, yang dulu telah memberikan mantra diksa kepada saya di Vrindavan. Guru kerohanian saya mengatakan bahwa kamu telah menerima mantra dari saya ini, dan kamu telah menerima mantra yang aku berikan, dan mantra itu ketika kamu mengucapkannya terus-menerus, itu akan memenuhi segala keinginanmu. And you should understand that to chant this mantra is also Jagannath Seva. Dan kamu juga harus mengerti ketika kamu mengucapkan mantra ini, itu juga merupakan pelayanan kepada Tuhan Jagannath, service to Jagannath. Because the chanting of this Diksha mantra will fulfill all your desire. If you desire to get Krishna, this mantra also will fulfill the desire. Jadi dengan mengucapkan mantra Diksha ini, itu akan memenuhi segala keinginanmu. Bahkan ketika kamu menginginkan Krishna, dengan mengucapkan mantra Diksha ini juga kamu akan mendapatkan Krishna. Always think of His beautiful Syama Sundar form. Selalulah berpikir tentang bentuk Syama Sundar yang sangat indah. His transcendental qualities and lila. Lila rohani beliau dan kualitas-kualitas rohaninya. If you do so, jika Anda melakukan seperti itu, this mantra will fulfill your desire to get Krishna. Maka jika kamu melakukan seperti itu, seperti petunjuk yang aku berikan, maka mantra ini akan memenuhi keinginan dirimu dan mendapatkan Krishna. Having spoken those, all of a sudden Gurudev disappeared again. Dan setelah beliau menyampaikan hal seperti itu, maka beliau tiba-tiba menghilang lagi. Nah, so here was explain about the importance of mantra diksha. So we should not minimize this mantra diksha. And if we chant this mantra diksha regularly and nicely with love and devotion, then this mantra diksha will fulfill our desires, even desire to get Krishna. Jadi mantra diksha ini adalah mantra yang diberikan oleh guru kerohanian kita pada saat inisiasi. Maka ketika kita mengucapkan mantra ini dengan penuh cinta kasih dan penuh pengabdian, maka mantra diksha ini akan memenuhi segala keinginan kita, bahkan keinginan untuk mendapatkan Krishna sekalipun. Itu dijelaskan. Then I became very agitated and restless. Kemudian saya menjadi goyah dan resah. Oh, Gurudev disappeared. Oh, Guru, kenapa Anda pergi lagi? But when I saw a beautiful form of Jagannath, my mind become pacified once again. Ketika saya memandangi Sri Jagannath, maka saya menjadi tenang sekali lagi. After staying there for a few days again, the thought arose in my mind, I will to Vrindavan. Jadi setelah tinggal beberapa hari lagi setelah kejadian itu, maka timbul lagi keinginan saya untuk kembali ke Vrindavan. But by the mercy of Jagannath, as I wandered in Jagannath Puridan, etc., the ocean appeared to be the Yamuna River. Then I saw the Chataka Parvat appeared to be a Govardhan hill. Tapi ketika saya melanjutkan tinggal beberapa hari lagi, ketika saya pergi ke pantai, saya melihat lautan itu sebagai Yamuna. Dan ketika saya pergi ke Chataka Parvata, saya melihat itu adalah Govardhan.
Jadi karena itu Jagannath Puri juga sebenarnya tidak berbeda dengan Brindavan. Ya. Dan lila apapun yang terdapat di Dwaraka, ya, di Brindavan juga kita bisa melihatnya di Jagannath Puri. Itu dijelaskan. Ya. Gopa Kumar said, ya, Parites of Lila. Gopa Kumar said, Jagannath Deva has many servitors and sometimes he would cut joke with them. Ya. Sri Jagannatha Dewa memiliki begitu banyak pelayan-pelayan dan kadang-kadang beliau bermain ataupun ya sambil bergurau, ya, ketawa-ketawa bersama para penyembahnya. Ya. Sometimes he would engage in the loving play with them. Kadang-kadang dia bermain, ya, dalam hubungan cinta kasih kepada bersama mereka yang disebut dengan prema krida. Many devotees chant, dance, and do nama sankirtan before Jagannath. Banyak sekali penyembah-penyembah yang menyanyi, menari, dan melakukan sankirtan, nama sankirtan di hadapan si Jagannath. They also offer prayers with devotional. Mereka juga menyampaikan doa-doa dengan hati penuh pengabdian. Hearing this, the remembrance of Raja Bumi came to my mind and I became very impatient to go there. Mendengarkan hal ini, ya, saya mengingat kembali Raja Bumi dan pikiran saya, ya, datang ke dalam pikiran saya untuk tidak sabar lagi untuk pergi ke Brindavan. A while later, upon meeting some sadhus, on hearing the glories of Jagannath, I entered into the temple. Ya. Beberapa saat kemudian ketika saya bertemu dengan para sadhu dan mendengarkan tentang kemuliaan si Jagannath, kemudian saya masuk ke dalam tempel. Ketika saya melihat bentuk Jagannath yang sangat indah, and especially his face, all thought of returning to Brindavan went away. Lagi ketika Bapak Kumar datang ke dalam tempel memperdasan dengan si Jagannath, melihat ketampanan, keindahan muka Padma dan Sri Jagannath, maka keinginannya untuk kembali ke Brindavan hilang lagi. One day, very early in the morning, I got up and went to the temple. Suatu hari, pagi sekali sudah bangun, mandi dan bersih-bersih dan kemudian datang ke temple. Because I had this desire to go to Brajabhumi. Karena saya mengembangkan keinginan yang kuat untuk kembali ke Brajabhumi. I entered the temple to get permission from Lord Jagannath. Saya masuk ke dalam temple dan mohon izin, ya, untuk permisi, mohon diri untuk kembali mohon izin dari si Jagannath untuk kembali ke Brindavan. I petition to the Lord. Saya memohon kepada Tuhan, please give me permission to go to Brajabhumi. Mohon berikan saya izin untuk kembali ke Brajabhumi. But as soon as I look at his beautiful lotus-like face, I forgot everything. Tapi setelah saya melihat kembali, ya, wajah Padma Sri Jagannath yang begitu indah, saya lupa dengan segalanya. In this way, 1 year passed. Dengan cara seperti ini berlangsung sampai 1 tahun. Then I met some sadhu who came from Mathura, dan kemudian saya bertemu dengan beberapa sadhu yang baru kembali dari Mathura. When I heard from them, memories of Mathura and Brindavan came to my mind again. Dan ketika saya bertemu dan mendengarkan cerita mereka tentang Mathura dan Brindavan, maka kerinduan saya tentang pada Mathura dan Brindavan muncul lagi. Yeah. That night Jagannath appeared in my dream and gave me this order. Kemudian malamnya ketika saya tidur, saya bermimpi Sri Jagannath Dewa memberikan saya perintah ini. Bogopa nandana ksetram idam mama yata priyam tata Sri Mathura tasyo janma bumir vishesataha balya lila stali bisja tabis tabir alam krita Niwasami yatartraham
tata tatrapi Brahman. Sri Jagannatha Dewa bersabda, "Oh Bapak Kumar, this Purushtama Kshetra is very dear to me." Oh Bapak Kumar, Sri Jagannatha Kshetra ini, Purushtama Kshetra ini adalah sangat aku kasihi, aku sangat menyayangi, ya, Purushtama Kshetra ini. It is as dear as Mathura. Ini aku menyayangi seperti aku menyayangi Mathura. Ya, my appearance place, tempat kemunculan saya. This is also my appearance place, karena Jagannath Puri Dham ini juga adalah tempat kemunculan diriku. Ya, di Mathura beliau muncul sebagai putra Vasudeva dan Devaki. Ya. Tapi di sini beliau Sri Jagannath muncul bukan dari ayah ataupun ibu, tapi beliau muncul dari Daru Brahma, dari potongan kayu yang mengapung di laut. Ya. In Mathura Mandala, I have manifested all my boyhood lilas. Di Mathura Mandala, saya melaksanakan berbagai macam lila kanak-kanak saya. Similarly, I am also manifested varieties of lila here. Demikian pula, sama halnya, saya juga mewujudkan berbagai lilaku di sini. This is as good as Mathura. Jadi Jagannath Puri Dham ini adalah sebaik Mathura. You can see all my lilas here. Kamu dapat melihat semua lilaku di sini. So why are you feeling distress in your heart? Kenapa kamu merasa cemas dalam hatimu? Yeah. You may go to Brajabhumi, but after some days you will come back again, and you will see my cowherd boys from here also. Dan walaupun kamu kembali ke Brajabhumi, beberapa hari kemudian kamu akan lari lagi ke sini, ya. Dan di sini kamu akan melihat lila rohaniku, ya, masa kanak-kanak itu. Ya. The following morning I got up early, took bath and went to the temple to have the darshan of Jagannath. Kemudian keesokan harinya setelah mimpi itu, dia mandi dan membersihkan dirinya dan kemudian darshan kepada Sri Jagannath. When I entered to the temple, the pujari took the Ajna garland from Jagannath and gave it to me. Dan ketika saya masuk ke dalam temple, maka pujari Sri Jagannath memberikan saya sebuah garland, disebut Ajna garland, kepada diri saya. Then I thought, oh, now Lord Jagannath given me permission. Dan kemudian Bapak Kumar berpikir, oh, sekarang Sri Jagannath Dewa telah memberikan saya izin untuk pergi. Ya. All right, Bapak Kumar, now you may go to Brajabhumi. Ya, baiklah Bapak Kumar, kau sekarang bisa pergi ke Brajabhumi. Putting that garland around my neck, I look at the chakra on top of the temple of Jagannath and paid my obeisances. Then I left for Mathura Mandala Bhumi. Dan kemudian saya keluar dari temple, kemudian saya melihat atau darshan kepada Sri Jagannath, Cakra Sudarshan yang berada di atas temple, dan saya bersujud dan saya mulai meninggalkan Jagannath Puri dan kemudian kembali ke Mathura Mandala, ke Vrindavan. While Gopakumar was staying in Vrindavan, Narada Muni appeared before him and said, ketika Gopakumar tiba di Brajabhumi, ya, sudah tinggal di Brajabhumi kembali, maka Narada Muni datang dan beliau berkata sebagai berikut, oh Gopakumar, that Jagannath Puri Dham is very opulent Dham. Oh Gopakumar, Jagannath Puri Dham itu adalah tempat yang sangat mewah. Ya. Like Dwaraka Puri, seperti Dwaraka Puri. I am your well-wisher, so I am giving you this instruction. Dan saya adalah orang yang selalu memperhatikan kesejahteraanmu, dan sekarang saya akan memberikan perintah kepadamu. Dwaraka Puri is on the western side of India. Dwaraka Puri berada di sisi barat, tepi barat ataupun di laut barat India. And where Purushottama Kshetra is on the eastern side.
Sedangkan Purushottama Kshetra ini adalah di pantai timur India. You have visited that kshetra where Jagannath, Baladewa Jiu, and Subhadra Jiu are residing. Kamu sudah mengunjungi tempat suci Jagannath itu di mana Sri Jagannath, Sri Baladewa, dan Subhadra Jiu ya bersemayam. In that dam, Jagannath Jiu is performing the same lila as he did in Vrindavan, Mathura, and Dwaraka. Jadi di Jagannath Puri Dam itu, ya, Sri Jagannath melaksanakan lilanya sebagaimana beliau lakukan di Vrindavan, di Mathura, dan di Dwaraka. Ya. There you will see some Govardhan and some Yamuna. Di sana kamu akan melihat Govardhan yang sama, Yamuna, Sungai Yamuna yang sama. Sekarang yang bagian terakhir, Gopinath. Gopakumar saw the sea as Yamuna River and Jataka Parwata appeared before him as Govardhan Hill. Maka Gopakumar kembali ke Puri sekarang dan melihat ya samudra ataupun laut itu sebagai Sungai Yamuna dan Jataka Parwata sebagai Govardhan. This was also experienced by Mahaprabhu when he stayed in Jagannath Puri. Dan perasaan ataupun pengalaman ini dirasakan pula oleh Sri Jagannath, oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu ketika beliau tinggal di Puri. This means that the same lila is going on there. Itu artinya bahwa lila yang sama sedang berlangsung pula di Puri. Kintu pade samhitam ekam etam mata srinu Sri Purushottamakyam Cetam tat atrapi vibhati adure purvam vaya yadhuidis tamasti tasmin subhadra balaram samyutas tamvae vinodam Purushottama bhavet Cakre Sagowardhana Brinda Katawi Kalindaya Kirabui Swayam Iyam Sarva Vataraka Nidana Rupas Tat Caritrani Casan Santo Santanoti. Narada Muni said, in that Purushottama Kshetra reside Krishna, the soul of all avatara. Jadi Narada Muni bersabda ataupun berkata, di Purushottama Kshetra tersebut tinggallah Sri Krishna, sumber dari segala avatara. There he manifests all his lila. Di sana beliau mewujudkan semua lilanya, yaitu Braja Lila. Braja Lila artinya lila beliau di Vrindavan, Mathura Lila, lila beliau di Mathura, and Dwaraka Lila, dan lila beliau di Dwaraka. Whatever lila the devotees want to see, Jagannath will manifest that lila to him. Ya, lila manapun yang diinginkan oleh penyembah tersebut untuk bisa dilihatnya, maka Sri Jagannath akan mewujudkan lila tersebut kepada penyembah itu. It is up to the devotees. Itu terserah, tergantung kepada para penyembahnya. Whatever form the devotees want to see, bentuk apapun yang para penyembah ingin untuk melihatnya, that form he can see in Jagannath Puri. Maka bentuk itu dapat dilihat di Jagannath Puri. If someone is fortunate enough to see the beautiful form of Jagannath in Purushottama Kshetra, jika orang sungguh-sungguh sangat cukup beruntung bisa melihat bentuk Sri Jagannath yang sangat tampan, yang sangat indah di Purushottama Kshetra, his life becomes successful, maka hidupnya menjadi sukses sepenuhnya. That dam is as dear as to Krishna as Mathura and as beautiful as Mathura. Ya. Maka tempat suci Jagannath Puri Dam tersebut adalah sangat disayangi oleh Krishna, sebab seperti Mathura
dan juga seindah Mathura. Gopa Kumar, now you should go back to Jagannath Kshetra and see the beautiful form of Jagannath there. Gopa Kumar, sekarang kembalilah kamu ke Jagannath Puri dan melihat bentuk Sri Jagannath yang sangat indah di sana. If you do not become satisfied, still you should stay in the dham and pray to Jagannath to fulfill your desire. Bahkan jika kamu tidak merasa puas, tetap kamu harus tinggal di sana. Ya. Tinggal di tempat suci tersebut dan berdoa kepada Sri Jagannath, maka Jagannath akan memenuhi keinginanmu. He will surely fulfill all of them. Maka dipastikan bahwa Sri Jagannath akan memenuhi semua keinginanmu. Ya. Narada Muni reveal to Gopa Kumar. Narada Muni kemudian lebih lanjut mengungkapkan kepada Gopa Kumar, develop love for the lotus feet of Jagannath. Kembangkanlah cinta kasih kepada Tuhan Sri Jagannath. Ya, that is love for the lotus feet of Gopinath. Itu juga merupakan cinta kasihmu kepada Tuhan Sri Gopinath. Karena antara Gopinath dengan Jagannath tidak berbeda. The same love that the Brajavasis have to Gopinath, you can also develop at the lotus feet of Jagannath. Cinta yang sama yang dikembangkan oleh para penduduk Brindawan, Brajavasis, kepada Sri Gopinath, kamu juga dapat mengembangkan cinta itu kepada Sri Jagannath, because he is Gopinath. Karena Jagannath juga adalah Gopinath. There is no other sadhana required. Tidak diperlukan sadhana yang lain. Okay. Jai Sri Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi ki Sri Sri Jagannath Puri Dham ki Sri Sri Purushottam Kshetra Dham ki Sri Sri Gopa Kumar ki Sri Sri Sanatan Goswami ki Jai Jai Srila Prabhupada ki Srila Gurudeva ki Nitai Gaura Premanande Mahaprasade. Marah. Jagannath kan Tuhan sendiri. Jagannath kan Tuhan sendiri, Tuhan alam semesta. Ya. Tapi dalam sebutan tadi nama masih ada dewa, Jagannath dewa. Itu untuk kesebutan kehormatan. Ya. Jagannatha Dewa Mahaprabhu. Bukan dewa, bukan berarti dewa-dewa seperti dewa pada umumnya. Beliau adalah dewa-dewa. Kalau dewa, Indra, Brahma, Siwa disebut dewa. Beliau adalah dewa-dewa, dewa di antara dewa. Semua dewa. Hah? Semua dewa. Hah? Ya karena semua dewa. Ya, sumber dari semua dewa. Karena beliau adalah Krishna sendiri, sumber dari semua awatara. Ya. Okay, we stop here. Hare Krishna. Hare Krishna. This is the small size, so more easy to bring.